isi dari database. Nah, database saya tadi saya ada di internet, database-nya ya, ada di cloud. Ini sudah masuk ya. Jadi saya bisa lihat data-data dari top group. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ikar Mustika Syara di channel Opti Digital. Kali ini saya akan membahas tentang IoT over DMA repeater. IoT ini sangat populer ya, terutama di perkotaan ya. Kebutuhannya banyak ya untuk perkantoran atau industri ya. Nah, masalahnya kalau di kota ya yang banyak GSM itu tidak masalah ya. Nah, ketika ini dibutuhkan untuk daerah-daerah yang di rural ya, misalkan seperti di pertambangan, di perkebunan, maka infrastruktur GSM-nya tidak ada, ini jadi masalah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa DMA repeater ya, itu bisa dipergunakan untuk melakukan data IoT. Ya, di sini tuh keuntungannya DMA repeater itu powernya besar ya, jadi bisa jangkauannya antara 10 sampai 20 kilo ya. Di sini ada topologi ya, biasa ada tower ya, dalam satu site, dalam satu tower DMA repeater itu bisa dipasang 1 sampai 8 repeater ya. Nah, di sini terminalnya ada radio HT atau radio desktop. Nah, radio HT dan radio desktop ini bisa di-capture traffic-nya. Tentunya nanti dipasang database gateway, jadi semua traffic akan dimasukkan ke dalam database gateway. Nah, dari database gateway ini nanti akan dikirim, disinkronkan dengan main database. Nah, biasanya main database itu milik user. Kalau kita bicara dalam digital itu, kita itu radio itu ada ID-nya, ada terus kalau dia tujuannya kemana, ke grup ataupun ke private, ya juga ke grupnya ke grup berapa, atau ke private juga ke nomor berapa, ini semuanya ada ininya, ada flag-nya, jadi ada header-nya. Jadi ketika kita pencet PTT, sebetulnya pertama itu yang dikirim tuh header-nya seperti ini ya, datanya ya, ada jam, ada tanggal, ada tipenya group call, terus ada top grupnya berapa dan ID radionya berapa. Itu semuanya bisa di-capture dan dijadikan database. Sehingga kalau kita sudah punya data ini, maka kita akan tahu seberapa aktif kita punya sistem komunikasi di satu tempat. Nah, berapa banyak penggunaannya, ketika sudah terlalu banyak mungkin perlu di-upgrade repeaternya ya. Di sini kita akan tahu data statistiknya ya untuk kapasitas dari sistem ini. Lalu di dalam teknologi ini juga ada fitur SMS. Nah, fitur SMS ini sama seperti SMS HP lama ya. Jadi setiap trafficnya itu bisa di-capture ya. Ada tahun, ada bulannya, ada jamnya. Lalu ini tipenya adalah teks ya. Tujuannya ke grup atau ke private ya. Grupnya ke grup berapa. Lalu source-nya dari ID berapa gitu ya. Lalu isinya. Nah, isinya itu bisa maksimal sampai 200 karakter sama seperti di smartphone. Dan data ini semua bisa di-capture menjadi database ya. Lalu dalam teknologi digital DMR ini juga ada fitur GPS. Tentunya kalau radio HT-nya ada GPS-nya ya. Jadi GPS ini bisa ditransmitkan secara otomatis ya. Mungkin setiap menit atau setiap 5 menit itu bisa diatur, atau bisa ditransmitkan setiap hiji PTT, atau menyalakan HT atau mematikan HT ya. Itu bisa diatur cara transmitnya, dan semua datanya juga bisa di-capture menjadi database. Sehingga kalau sudah jadi database, maka ini bisa dimasukkan ke aplikasi dan semua terminal yang ada bisa terlihat ya. Mungkin kalau pergerakannya juga terlihat, atau mungkin dibuat aplikasi seperti geofencing juga memungkinkan. Dalam teknologi DMR trunking ini juga memungkinkan mengirimkan data melalui port. Jadi datanya bisa dikirim dari port ya.
biasanya kebutuhannya untuk IoT ya. Nah, biasanya dari port ini disambungkan dengan serial masuk ke Raspberry. Nah, dari Raspberry itu nanti terhubung ke sensor. Nah, sensor-sensor data-data sensor ini yang disimpan di Raspberry ini nanti bisa dikirim ke server melalui radio desktop ini ya. Jadi data itu bisa langsung di-capture lalu dimasukkan ke dalam database. Nah, setelah jadi database ya terserah ya. Silahkan bisa dibuat apa. Jadi di sini sama ya, datanya itu ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada jam, tipenya COM ya. Tipenya COM. Tadi kan tipenya SMS. Jadi dia tuh masuknya dari COM, dari serial. Lalu nanti dia kirimnya ke talk group berapa, lalu source-nya dari mana, nanti datanya seperti ini. Biasanya datanya kalau sekada datanya itu hexa ya, atau data teks juga boleh lah. Pokoknya apapun datanya di sini bisa di capture dan dimasukkan ke dalam database. Nah, dalam teknologi DMR digital ini juga memungkinkan menghubungkan antar port, antar radio. Jadi port to port. Jadi dalam radio desktop ini kan ada serial. Nah, misalkan saya sudah punya satu sistem ya, ada server. Saya tidak butuh jadi database. Jadi servernya sudah ada, dia punya interface serial, maka si server itu bisa dikonekkan ke radio desktop. Lalu di remote-nya misalkan sudah ada Raspberry banyak ya, ada Raspberry itu bisa dikonekkan ke dalam radio desktop. Jadi nanti si server itu bisa memanggil data-data yang ada dalam Raspberry itu melalui interface serial radio desktop. Nah, satu repeater ini ya ada 2 slot ya. Jadi biasanya kalau untuk data-data IoT yang sederhana maka dia itu bisa menghandle 100 remote radio. Jadi ada 100 desktop ya, 100 Raspberry lah, Raspberry sensor. Nah, itu kalau datanya lebih ringan lagi ya, itu dengan estimasi satu Raspberry sensornya 20 gitu ya. Ya mungkin 100, tapi kalau sensornya sedikit ya itu bisa saja memungkinkan maksimal sampai 200 per satu repeater. Dan ini juga dalam teknologi serial memungkinkan teknologinya bukan di pull tapi di push. Jadi dari Raspberry-nya push, tidak pernah dipanggil. Tetapi konsekuensinya bahwa kapasitasnya membutuhkan lebih banyak. Mungkin satu repeaternya itu hanya dipakai untuk beberapa ya, mungkin 10 sampai 20. Kalau kita butuh 100 mungkin kita butuh sampai 3 repeater sampai 6 slot lah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita capture dari data yang ditransmisikan dari HT. Di sini saya pergunakan 4 HT. Jadi di sini ada 3 radio Hytera dan 1 radio Bofeng. Nah, ini Bofeng ini saya pergunakan untuk pengganti SMS ya, karena dalam Bofeng ini GPS itu ditransmisikan dengan metode SMS. Jadi saya tidak perlu ngetik ya, biarkan aja dia ngirim terus GPS-nya. Nah, ini yang 3 radio Hytera ini akan dipakai untuk mengirimkan mode location dari radio Hytera. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini saya capture ya dari database gateway. Nah, database gateway itu memonitor langsung dari sinyal radio yang dipasarkan dari repeater. Jadi dari repeater itu saya tidak monitor melalui kabelan, tetapi dari RF-nya ya. Jadi nanti RF-nya akan capture traffic yang keluar dari repeater, dan si database gateway ini akan memasukkan ke database setiap, di sini saya setnya 18 baris ya. Jadi ketika sudah ada 18 record yang dari yang dimonitor, maka akan langsung dimasukkan ke dalam MySQL ya. Kita tunggu. Di sini ada data IoT ya, tuh terakhir tuh. Oke, udah masuk
ke database. Nah, kita lihat isi dari database. Nah, database saya tadi saya ada di internet, database-nya ya, ada di cloud. Ini sudah masuk ya. Jadi saya bisa lihat data-data dari talk group, dari header-header voice ya. Saya tadi tidak memperhatikan apa terakhir ya. Nah, ini juga ada data GPS-nya juga masuk. Ini tadi GPS-nya masuk dari Hytera ya. Di sini tab-nya login, location ya. Ada tahun, tanggal, jam, ya tipenya, tujuannya, targetnya, source-nya dari mana, lalu latitude dan longitude-nya. Nah, selanjutnya saya lihat data SMS. Nah, di sini terakhir tadi saya lihat data IoT, yaitu ada persis ya. Jadi tahunnya, tanggalnya, jamnya sudah sesuai ya. Dia tipenya adalah teks ya, targetnya ke 1, source-nya dari 9228 dan message-nya adalah data IoT. Juga itu tadi data-data yang dikirim dari Baofeng. Data dari Baofeng itu bentuknya koordinat ya, lat long ya. Dia dikirim sebagai SMS. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita sudah punya database ya, maka database itu bisa dipergunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana. Misalkan kita akan memanfaatkan SMS itu sebagai input data. Misalkan saya punya di perkebunan gitu ya. Jadi misalkan saya akan membuat satu kode-kode, misalkan kode tiga angka pertama adalah untuk tempat, lokasi TPH, lalu 4 angka untuk hasil panen dan 1 untuk status. Misalkan seperti ini ya. Status 1 untuk nunggu di pick up, status 2 untuk sudah di pick up, status 3 untuk sudah sampai di pabrik. Ini hanya sebagai contoh ya. Silahkan ini bisa disesuaikan dengan bisnis proses masing-masing. Tetapi saya menginformasikan bahwa kalau sudah menjadi database itu bisa diaplikasikan ke apapun terserah dari user. Nah, mungkin untuk capture antar port ini akan saya sampaikan pada session berikutnya ya. Jadi saat ini cukupkan sampai sekian. Saya kira sudah cukup jelas ya materinya. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.